Hai everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rumah Hijauku. Oke, setelah sekian lama kita tidak membuat konten, kali ini kita akan buatkan tutorial tentang cara pengaplikasian GA3 pada anggur. Let's get on story. Baik, di sini sudah gue siapkan air mineral yang akan kita gunakan sebagai bahan dasar. Nah, nanti sebelumnya akan kita cek menggunakan alat yang bernama TDS meter ya, atau total dissolved solid. Selanjutnya, di sini pasti sudah kita siapkan yaitu giberelinnya. Di sini gue menggunakan kebetulan Gib Grow. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya? Nah, yang pertama, air mineral ini sebelumnya harus kita cek berapa ppm yang terlarut di air tersebut. Kita hidupkan terlebih dahulu, ini masih posisi 0 ya. Lalu kita cek kadar airnya. Nah, di sini sudah kita temukan 32. Nah, untuk pada fase pertama pemberian GA3 atau giberelin ini, kita membutuhkan 5 ppm. Jadi kita membutuhkan dosis yang rendah saja ya. Nah, tadi 32. Jika kita membutuhkan 5 ppm berarti 32 ditambah dengan 5 ppm. Kita harus mendapatkan nilai yaitu 37 ppm seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita pastikan air dasarnya yaitu 32 ppm, kita akan mencampurkan yang namanya giberelinnya seperti ini. Kita campurkan, kita akan mendapatkan nilai 37 ya, untuk tambahan 5 ppm nya. Nah, kita aduk terlebih dahulu supaya merata ya. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu berapa ppm yang sudah kita dapatkan setelah kita campurkan GA3-nya. Nah, ini justru drop dia, turun ya 30. Nah, berarti kita kurang menambahkannya. Baik, di sini kita akan menambahkan GA3-nya. Atau giberelinya, lalu kita aduk dengan merata. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu berapa ppm yang sudah didapatkan. Ini baru 36. Kita membutuhkan 37 ppm. Kita cek lagi. Nah, ini 38 ya. Nah, jika misalkan kita akan menambahkan 5 ppm saja, tadi kan dari 32 ppm sebagai air dasar, lalu kita membutuhkan 37 ya. Jika ditambah 5 harusnya 37. Nah, sedangkan kita mendapatkan 38. Nah, untuk mengurangi kadar ppm-nya, kita harus menambahkan air mineral ya. Kita kira-kira. Nah, namun di sini hanya lebih 1 ppm. Di sini gue akan tetap menggunakannya karena hanya menambahkan sedikit ya. Karena mungkin kalau untuk menambahkan air mineralnya untuk mendapatkan 37 mungkin kita agak sedikit kesulitan ya. Selanjutnya
setelah kita mengetahui kadar ppm yang telah kita dapatkan, yaitu 6 ppm, seharusnya 5 ppm ya. Selanjutnya pengaplikasiannya ya. Cara pengaplikasiannya cukup mudah. Kita tinggal mencelupkannya pada calon bunga atau pada fase brokoli ya. Baik, kita akan aplikasikannya sekarang. Nah, di sini sudah kita lihat ini ada calon bunga anggur atau pada fase mirip seperti brokoli. Kita akan celupkan GA3 yang sudah ada kadar nilai ppm-nya yaitu 6 ppm tadi. Kita akan celupkan, cukup mudah ya cara pengaplikasiannya. Cukup dicelupkan selama kurang lebih 15 detik. Ya. Kita hitung. Ya. Seperti itu. Ini sebenarnya dapat dicelupkan lebih dalam lagi seperti ini ya. Sampai kurang lebih 15 menit. Aduh. Nah, di sini sudah kita lihat, di sini ada calon bunga anggur atau pada fase seperti brokoli ya. Kita akan celupkan dengan giberelin atau GA3 dengan kadar 6 ppm. Caranya cukup mudah. Kita tinggal celupkan pada calon bunga atau pada fase brokoli ini selama kurang lebih 15 detik saja. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita tinggal menggoyang-goyangkan. Kita tinggal menggoyang-goyangkan. Kita goyang-goyangkan supaya airnya tidak terlalu banyak yang menempel di sini ya, supaya cepat kering. Nah, jika sudah, kita akan memberikannya pada calon bunga yang lain. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ini pun ada nih. Cukup mudah. Selama 15 detik kurang lebih ya. Nah, kalau sudah tinggal kita goyang-goyangkan seperti tadi. Seperti itu pada tahap fase seperti brokoli atau calon bunga. Nah, tadi sudah kita terapkan cara pengaplikasian pada fase calon bunga anggur atau pada fase seperti brokoli ya, dengan kadar yang harusnya 5 ppm kita berikan 6 ppm tadi, tidak masalah. Selanjutnya kita akan memberikan giberelin atau GA3 ini pada fase buah sudah terbentuk. Nah, ini bisa 10 ppm atau 15 ppm. Namun di sini gue hanya akan menggunakannya dengan kadar ppm yang rendah saja, yaitu sekitar 10 ppm, atau jika lebih sedikit ya tidak terlalu masalah ya. Selanjutnya kita hidupkan kembali TDS meternya atau total dissolved solidnya. Ini masih pada posisi 0. Tadi kita sudah dapatkan ya di sini. Nah, di sini posisinya 42 ppm. Kita akan tambahkan, ini sudah kita berikan 6 ppm ya sebelumnya, jadi 42 ditambah dengan 4, kita hanya akan membutuhkan 4 ppm saja, karena ini gue gunakan bekas dari dari pengaplikasian yang fase brokoli yang pada
anggur jenis Ninel. Sekarang kita akan berikan pada anggur jenis banana. Kita hanya akan menambahkan 4 ppm lagi. Dari 42 ditambah 4 ya, berarti harusnya kita mendapatkan 46 ppm. Selanjutnya kita akan cek terlebih dahulu berapa. Nah, 42 ditambah 4 ya, sudah tepat, kita sudah mendapatkan 46 ppm. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan 10 ppm, kita akan mengaplikasikannya pada buah anggur yang sudah terbentuk ya. Nah, jika dalam pengaplikasiannya kita kesulitan untuk memasukkan wadah gelas ini ke anggur tersebut, kita dapat menggunakan hand sprayer untuk menyemprotkannya pada buah anggur tersebut ya. Jadi kita akan menggunakan hand sprayer karena ini tangkai dompolannya terlalu besar, tidak cukup ya. Nah, tuh besar, perbedaannya sangat jauh nih. Padahal ini sudah, untuk buahnya sudah gue kurangin sangat banyak sekali ya, supaya tidak berhimpitan. Namun karena alhamdulillah lumayan subur, jadi tangkai bunganya cukup besar. Nih, kita akan aplikasikannya menggunakan hand sprayer. Baik, ini cara pengaplikasiannya cukup mudah. Jika mendapatkan dompolan yang sebesar ini, kita tinggal menyemprotkannya menggunakan hand sprayer ya, secukupnya saja, tidak perlu terlalu basah. Jangan lupa setelah kita semprotkan menggunakan Gibberellin ini atau GA3, kita harus menggoyang-goyangkannya juga supaya cepat kering ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat gue bagikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.